Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan orang dewasa, salah satu mata kuliah yang akan kita pelajari dengan sub materi, yakni dari pengajar ke fasilitator belajar. Nah, ini kenapa harus kita pelajari? Karena hal ini sangat penting. Sangat penting kita pelajari karena pendidikan orang dewasa, sasarannya adalah orang dewasa, tentu bukan seperti anak-anak di mana guru adalah sumber ilmu, guru adalah sumber kebenaran, guru adalah satu-satunya sumber belajar. Nah, dalam pendidikan orang dewasa tidak seperti itu. Semuanya bisa berbalik. Bahkan guru bisa jadi murid, murid bisa jadi guru. Karena uh, fleksibelnya sebuah kelas yang ada di pendidikan orang dewasa. Nah, kita masuk pada materi. Oke. Nah, teman-teman, dari pengajar ke fasilitator belajar. Teman-teman, kalau teman-teman membayangkan bahwa sebenarnya apa sih tugas pengajar itu ya? Saya kasih tambahan partikel usang karena memang cara pandang lama ya. Tugas pengajar itu apa sih? Ya, belajar mengajar, memberikan konten, mengkontrol siswa, kemudian menguji. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Nah, tugas mengajar. Jadi, apa yang harus belajar siswa, bagaimana, kapan, dan apakah mereka telah belajar. Nah, itu tugasnya pengajar. Jadi, siswa tidak dalam kondisi memiliki kebebasan, keleluasaan untuk bahkan memilih sebuah materi dalam belajar. Tidak ada. Jadi, belajar mengajar bahwa guru ditempatkan sebagai sumber ilmu, guru ditempatkan sebagai sumber kebenaran, kemudian cara belajarnya bagaimana, kapan belajarnya itu ditentukan semuanya oleh si pemberi ilmu. Siswa mendapatkan materi, siswa kemudian belajarnya kapan, strateginya seperti apa, dan lain sebagainya. Siswa hanya menerima dengan tangan terbuka, dengan bebas, kemudian ya tanpa ada tektok begitu, chit-chat, tidak ada interupsi mengenai konten dan lain sebagainya, tidak ada. Nah, yang kedua ini konten. Pengajar mengirimkan konten yang ditentukan. Isi dari sebuah pembelajaran yang diberikan pada pengajar itu sudah dibentuk, sudah dikonsep, tinggal diberikan pada siswa. Tidak ada diskusi dalam menentukan sebuah konten itu dianggap penting atau tidak ada. Guru dianggap menjadi sumber kebenaran, pengajar dianggap sebagai sumber kebenaran, kemudian kontennya karena guru dianggap sebagai sumber kebenaran, kontennya yang menentukan guru, tidak ada campur tangan yang lain. Siswa hanya menerima, pun meskipun nanti ada diskusi dan lain sebagainya di dalam proses pembelajaran atau di akhir, tapi dalam menentukan konsep belajar di awal, siswa atau pelajar, pembelajar itu tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan. Yang selanjutnya yakni kontrol. Bagaimana siswa menerima dan menggunakannya, sebuah konten itu dikontrol semuanya oleh guru. Sebuah ilmu itu digunakan untuk apa, kemudian sifatnya seperti apa, caranya bagaimana menggunakan, itu dalam kontrol guru semuanya atau pengajar ya. Selanjutnya yakni menguji. Kemudian pengajar ingin memastikan bahwa apakah materi yang disampaikannya ini adalah masuk atau tidak pada siswa itu dengan ujian. Kalau ujiannya nilainya bagus berarti disimpulkan bahwa materi yang diberikan masuk. Kalau kurang berarti materi yang diberikan kurang. Seperti itu. Nah, definisi usang pengajar ideal. Nah, ini saya memberikan sebuah ilustrasi ya. Materi ajar yang saya gunakan di sini itu memberikan sebuah
ilustrasi begitu. Yang pertama adalah pengajar dikatakan ideal itu meskipun saya tambahkan kata usang ya di tengah. Yang pertama adalah pemberi materi. Saya adalah pemberi materi yang bagus, konten saya terorganisir, garis besarnya logis dan baik. Kemudian yang kedua adalah konsep ajar. Saya mengilustrasikan konsep atau prinsip abstrak dengan contoh yang menarik. Saya berbicara dengan jelas, dinamis, dan saya sering tertawa, memberikan jokes, dan lain sebagainya. Jadi konsep ajar yang konsepnya abstrak atau tidak terlalu jelas, kemudian diilustrasikan, diberikan contoh, sehingga pembelajaran abstrak itu menjadi lebih jelas. Kemudian yang ketiga adalah diskusi. Saya memberi kesempatan untuk interupsi pada pertanyaan klarifikasi dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah evaluator. Saya melakukan diskusi yang hidup dan latihan-latihan setelah ceramah saya. Tes saya adil dan menghasilkan kurva distribusi yang baik. Nah, secara kasat mata atau secara pandangan ini mungkin sangat ideal ya, dan seringkali terjadi dalam lingkungan formal, sekolah, perguruan tinggi, itu seperti itu. Tapi dalam pendidikan masyarakat, pendidikan non formal tidak seperti itu. Jadi dalam pendidikan formal itu si pembelajar tidak memiliki akses untuk menentukan materi ajar yang akan mereka pilih karena kurikulumnya sudah paten, sudah dibentuk. Jadi mereka tinggal menerima saja. Nah, ini sebenarnya kita lihat dalam pembelajaran formal ini kan cukup baik sebenarnya, cukup ideal pengajar seperti ini. Tapi apakah dalam pendidikan orang dewasa ini ideal juga? Belum tentu, karena dalam pembelajaran orang dewasa, yang dibutuhkan bukan pengajar sebagai sumber ilmu dan sumber kebenaran. Bukan itu. Tapi memastikan si pembelajar itu belajar dengan benar atau on the track. Nah, gimana sih fasilitator belajar? Nah, begini teman-teman. Dalam pendidikan orang dewasa, ada 4 hal yang harus kita pastikan. Yang pertama adalah kontrak belajar. Kontrak belajar itu apa? Kontrak belajar ini dilakukan di awal pembelajaran sebelum memberikan materi di pertemuan pertama biasanya. Kita menyepakati materi yang akan dipelajari, bagaimana sistemnya, apakah jadi guru itu memberikan sebuah tema besar. Nanti pembelajar itu memilah, memberikan masukan sebelum pembelajaran dimulai, sebelum materi semuanya dijalankan. Di awal diberikan kesempatan untuk saling memberikan masukan terhadap konten yang akan diberikan. Nah, itu namanya kontrak belajar. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi minat. Pengajar dalam pendidikan pembelajaran orang dewasa itu harus mengidentifikasi minat. Dampaknya apa? Dampaknya terhadap strategi pembelajaran yang diberikan. Apakah ini harus disertai contoh, apakah harus simulasi, apakah strategi pembelajaran yang lain. Sehingga si pembelajar orang dewasa ini tidak jenuh dan konsekuen dan konsisten terhadap apa yang ingin mereka pelajari. Yang ketiga adalah memberikan tanggung jawab. Pembelajar orang dewasa akan sangat merasa dihargai ketika mereka diberikan tanggung jawab. Bagaimana sistemnya? Sistemnya adalah membagi materi sesuai dengan minat. Kemudian yang kedua adalah mempersilahkan mereka untuk mengkaji sedalam-sedalamnya materi yang mereka minati. Nah, kemudian nanti si guru lanjut nomor 4 ini memberikan konsultasi. Misalkan ada 4 materi dalam satu pelatihan misalkan. Nah, masing-masing orang dewasa ini menentukan minatnya yang mana. Minatnya A, B, C, atau D. Kemudian dibagi kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini akan belajar, akan menggali materi dari buku, dari jurnal, atau apapun ya. Ini konteksnya pembelajaran saja. Kemudian si pengajar atau guru atau tutor itu mendampingi, memberikan konsultasi, memberikan konseling terhadap masing-masing kelompok ini. Diberikan konseling, konsultasi, arahan, tidak dibiarkan begitu saja, diarahkan masing-masing kelompok ini.
Kita mungkin mengenal pembagian materi dalam diskusi, di kelas ya, untuk, perguruan tinggi, untuk, kampus. Kemudian tapi jarang sekali di awal ini memberikan pendampingan. Biasanya dosen atau pengajar itu memberikan kebebasan mereka mencari materi, nanti pas presentasi kemudian dikomentari. Dalam pendidikan orang dewasa tidak seperti itu. Dalam pembagian materi, itu sesuaikan minat, kemudian didampingi sampai kontennya itu benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ketika ini sudah kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D sudah sesuai dengan kontennya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya, kemudian masing-masing ini memberikan presentasi untuk kelompok yang lain. Kelompok A memberikan presentasi pada kelompok B, C, D, kemudian bergantian seterusnya sampai materinya saling menyebar antara satu dengan yang lain. Bedanya itu ya teman-teman, dalam pendidikan formal seringkali kita membagi materi sudah selesai. Guru, pengajar, dosen tidak memberikan kontrol terhadap proses pencarian materi, penggalian materi, pemahaman materi terhadap kelompok. Makanya kadang-kadang setiap kelompok itu materinya dangkal sekali. Materinya tidak sesuai dengan apa yang disesuaikan dengan kurikulumnya. Karena apa? Karena kritiknya di akhir, bukan dalam kritik proses. Dalam pembelajaran orang dewasa, kritiknya ada di proses. Apakah ini sesuai, tidak sesuai, kemudian pas atau tidak pas, itu dalam proses pembelajaran, bukan pada menampilkan hasil akhir. Nah, kita kan dalam pendidikan formal menampilkan di akhir, kemudian dikritik. Kalau pendidikan orang dewasa atau pembelajaran orang dewasa, kritiknya ada di proses. Bedakan itu teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman memiliki kesempatan pembelajaran pada orang dewasa, teman-teman harus perhatikan itu. Oke, saya kira itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa belajar dengan banyak dan saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Pun begitu teman-teman doakan saya untuk dalam keadaan sehat supaya kita bisa terus belajar. Terima kasih. Selamat siang atau selamat pagi atau selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah ilmunya.